Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di sesi penyuluhan kali ini. Perkenalkan, nama saya Bunga Tanjung. Saya dari Prodi S1 Kesmas Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, atau penyuluhan kali ini kami akan membahas tentang HIV/AIDS serta bagaimana kita dapat berperan dalam mencegah penyebarannya. Nah, sebelumnya apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman mengetahui apa itu HIV/AIDS? Ya. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, sedangkan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau AIDS ini yaitu sekumpulan gejala penyakit dan infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV ini ditularkan melalui yang pertama yaitu hubungan seks yang berisiko, yaitu hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom. Nah, kemudian juga cara kedua yaitu dengan penularan dari ibu ke anak melalui proses melahirkan dan juga menyusui. Nah, kemudian yang ketiga itu yaitu penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Nah, contohnya itu pada pengguna narkoba jenis jarum suntik. Nah, cairan pembawa virus HIV ini yaitu ada yang pertama darah, yang kedua itu yaitu dari cairan kelamin, dan yang ketiga itu dari ASI. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai HIV/AIDS ini dan cara pencegahannya, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan dari HIV/AIDS. Nah, yang pertama, HIV ini adalah virus yang menyerang sel darah putih di sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan AIDS itu merupakan penyakit akibat virus HIV yang tidak mendapatkan perawatan yang benar. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu tidak semua pengidap HIV itu akan menularkan virusnya ke orang lain dan mengembangkan AIDS. Nah, karena kini sudah ada perawatan yang bisa mengontrol virus. Nah, sedangkan pengidap AIDS ini biasanya mengidap gejala yang sangat berat dan banyak yang sampai kehilangan nyawa. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu biasanya seseorang tidak mengalami gejala berat saat terinfeksi HIV, dan sebelum menerima pengobatan, pengidap HIV bisa menularkannya kepada orang lain. Nah, jadi itu perbedaan dari HIV/AIDS. Nah, kemudian perlu diingat bahwa HIV tidak menular melalui bersentuhan atau kontak fisik dari antara si penderita dengan orang lain. Jadi mereka tidak menularkan virusnya melalui bersentuhan tangan, berpelukan, atau kontak fisik. Kemudian juga tidak menular melalui gigitan nyamuk, ya. Kemudian juga tidak akan menular jika apabila kita berbagi alat makan atau bahkan makan bersama. Kemudian juga tidak menular melalui batuk atau bersin atau melalui droplet, ya. Kemudian juga tidak akan menular apabila kita berenang atau satu kolam renang bersama dengan penderita HIV. Kemudian juga berbagi toilet dan hidup serumah dengan orang yang terinfeksi juga tidak akan menularkan virus HIV tersebut kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan HIV. Nah,
pencegahan HIV ini dapat dilakukan dengan metode A, B, C, D, dan E. A yang pertama yaitu abstinence, yaitu absen seks dan tidak berhubungan seks bagi yang belum menikah. Kemudian be faithful, yang be faithful yaitu saling setia, tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga C atau kondom. Nah, hubungan seks dengan menggunakan kondom ini wajib ya. Kemudian yang keempat D itu drug no atau tidak menggunakan narkoba atau say no to narkoba. Ya, kemudian ada E yang equipment, yaitu memakai alat-alat steril sekali pakai dan juga tidak bergantian. Dan yang terakhir itu ada education. Nah, dengan cara pemberian informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Nah, kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Pencegahan HIV dari ibu ke anak ini yaitu dengan cara yang pertama tes HIV pada semua ibu hamil. Ya kan sekarang ada programnya, kalau misalnya ibu hamil periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan itu diwajibkan untuk tes HIV dan juga tes hepatitis dan sifilis. Jadi ini ada nama programnya ini adalah triple eliminasi. Nah, kemudian juga yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu terapi ARV pada ibu hamil yang hasil tesnya positif HIV. Pemberian obat ARV. Kemudian juga persalinan yang aman ya. Semua harus dipastikan persalinannya yang aman, mulai dari aman tempat, kemudian alatnya, kemudian juga tidak menularkan melalui darah atau cairannya ke tenaga kesehatan yang menolong. Kemudian juga dilakukan terapi ARV atau pencegahannya ini diberikan kepada anak sampai usia 6 minggu. Nah, kemudian pemberian susu formula ya, dan tidak memberikan ASI apabila tercukupi. Nah, hal ini sesuai dengan PPRI nomor 33 tahun 2012, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012. Nah, kemudian ada pencegahan infeksi oportunistik, yaitu dengan memberian imunisasi dan juga cotrimoxazole. Kemudian yang terakhir dapat dilakukan yaitu tes HIV pada anak. Mungkin sekian penyuluhan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Poli. Ya, apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan nanti. Nah, mari kita bersatu dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di komunitas kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.